Hari ini aku dan tim Brosis lainnya lagi ada di Rumah Tenun Kampung Bandar. Nah, di samping aku ini udah ada Bang Bayu Amdewinata. Halo Bang. Halo. Gimana kabarnya, sehat Bang? Baik. Nah, buat Brosis yang belum tahu, Bang Amde ini profesinya itu adalah fotografer. Belakangan ini nih aku sering stalking Instagramnya Bang Bayu. Lihat postingannya itu sekarang nih sering upload tentang foto-foto jadulnya Pekanbaru. Iya. Kenapa sih Bang? Berawal dari ada sebuah kata-kata yang paling sering kita dengar. Nggak ada apa-apa Pekanbaru itu doang. Ya. Itu dari situlah awalnya kenapa akhirnya saya dan kawan-kawan itu memutuskan untuk ya udah kayaknya emang konten-konten Pekanbaru itu memang harus sering kita naikkan gitu, terutama konten lamanya, karena kalau kita lihat dari sisi sejarahnya Pekanbaru itu merupakan kota dagang pada zaman dulu ya. Tujuannya untuk mengingatkan bahwa sebenarnya ya kota Pekanbaru ini banyak apa-apanya gitu. Nah, ada nggak sih cerita unik dari sejarah Pekanbaru yang bisa Abang share ke kita semua, ke Brosis? Bisa dari bandara sih. Bandara kita itu dari sejak tahun 1930 sudah ada pesawat. Pekanbaru itu sudah melayani penerbangan dari Jakarta, Palembang, Pekanbaru, Medan, pulang pergi selama 2 kali seminggu. Kemudian bisa juga ada lagi yang namanya jalur kereta api Pekanbaru Moro-Kalaban. Itu panjangnya 220 kilo. Nah, sayangnya jalur itu sudah tidak ada lagi. Nah, sisanya masih ada. Nah, itu aku nggak tahu kalau Pekanbaru itu ternyata punya rel kereta api. Ya, memang punya, karena Pekanbaru itu kan diproyeksikan sama Jepang pada saat itu untuk mengambil batu bara kita dan membawanya ke Singapura. Kemudian kita juga memiliki kapal uap itu yang pertama kali berangkat menuju Singapura itu dari Pekanbaru tahun 1873. 1873 udah nggak ada lagi. Jadi banyak sih sebenarnya cerita tentang Pekanbaru itu, bagaimana jalan Teratak Buluh itu yang menghubungkan antara Pekanbaru dan Teratak Buluh sepanjang 18 kilo itu jalan pertama. Jalan pertama di Riau. Di Riau. Ya, itu sebagaimana kota ini sempat dibakar pada tahun saya. Makanya sebagian besar peninggalan kota lama itu sudah tidak ada lagi karena yaitu terjadi kebakaran tahun 48. Kayak ini kan ada Tegunol. Apa sih Tegunol itu gitu? Ada Gudang Garam. Apa sih Gudang Garam itu? Ada Rumah Tenun. Apa sih cerita Rumah Tenun? Adalah rumah singgah Sultan Siak atau biasa disebut rumah Tuan Kadi kan? Apa sih ceritanya gitu? Ada Pelabuhan Pelindo, apa sih ceritanya gitu? Belum lagi Masjid Raya, makam itu lebih banyak lagi ceritanya. Nah, itu yang harus kita sampaikan kepada orang-orang. Pekanbaru ini memang kota besar dari dulunya gitu. Nah Bang, sekarang kan kita lagi ada di Rumah Tenun nih. Nah, Rumah Tenun ini sebenarnya apa sih? Rumah Tenun ini kan termasuk rumah lama kota Pekanbaru. Kalau misalnya ingin melihat arsitektur rumah Melayu yang dibangun sejak tahun 1890-an, Rumah Tenun termasuk contohnya. Hanya tinggal beberapa rumah di Pekanbaru yang seumuran dengan rumah ini gitu. Di antaranya rumah Singgah Sultan atau rumah Tuan Kadi, itu di dalam lagi ada satu rumah kuning gitu. Nah, jadi memang rumah ini sempat menjadi dulu milik Juragan Karet, Juragan Karet. Nah, kemudian pada saat perang PRRI Permesta, rumah ini sempat menjadi persinggahan dari tentara. Kemudian tahun 2012 rumah ini dijadikan sebagai rumah dari penenun Pucuk Rebung, Rumah Tenun Pucuk Rebung. Nah, dari situlah akhirnya kami dari Pekanbaru Heritage melabel rumah ini jadi Rumah Tenun Kampung Bandar. Kenapa? Karena ya memang di sini kan sentra penenunnya, di sini ada mesinnya, di sini kita bisa melihat orang menenun gitu. Itu sih kenapa kita melabelkan rumah ini dengan Rumah Tenun gitu. Ada nggak sih fakta sejarah yang sulit untuk diungkapkan ke publik? Sebenarnya nggak sulit sih, cuman bagaimana caranya membungkus bahasanya saja gitu. Kalau tiba-tiba kita membungkusnya dengan narasinya adalah salah dan benar atau iya dan tidak, ya orang pasti akan sulit menerimanya. Tapi kalau kita bisa membungkusnya dengan kata-kata yang lebih menarik, orang juga pasti akan lebih kepo gitu. Kayak misalnya sejarah kereta api Pekanbaru. Di sisi Belanda, mereka mengakui bahwa mereka korban. Kalau dari sisi Jepang, mereka tidak mengakui karena mereka menganggap itu tidak ada. Kayak gitu-gitu sih bahasa-bahasanya yang harus bisa dipilih. Menurut Abang sendiri nih yang kayak, wah ternyata Pekanbaru tuh gini loh gitu. Saat aku meneliti tentang arsipnya 6 kuburan yang berada di samping Masjid Raya. Raja Alam, Raja keempat, terus ada istrinya Dahing Khadijah, ada Tengku Embung Badriah, anaknya Said Osman, menantunya Raja Muhammad Ali, pendiri Pekanbaru, serta cucunya Said Zain, ada 6 di dalam itu. Mereka itu adalah orang-orang bagian dari irisan yang menyebabkan kerajaan Siak menjadi semakin besar. Ya, bagaimana Siak itu memiliki daerah jajahan hingga ke Aceh Tamiang, bagaimana Siak itu menguasai Laut Selat Malaka, Laut Cina Selatan, bahkan sampai ke Bangka Belitung gitu. Kita menganggap Siak tuh segini, padahal serono gitu. Nah, itu yang kita lupa gitu. Pendapat Abang ya tentang
masyarakat kita yang minim mencari tahu tentang sejarah Pekanbaru itu apa? Kalau kayak mengenalkan sejarah tuh tidak bisa cuman dari kami saja gitu. Harus banyak orang stakeholder yang terlibat gitu. Karena kalau dari Pekanbaru Heritage sendiri ya energi kita berapa sih komunitas gitu. Nah, harapan saya sih tetap bagaimana stakeholder semua yang ada di Kota Pekanbaru ini terlibat menceritakan bahwa kota ini banyak ceritanya gitu. Nah, jadi gitu Bro Sis, cerita tentang sejarahnya Pekanbaru. Nah, jadi buat harapan kita sih semoga bisa tahu lah ya singkat cerita sejarah Pekanbaru dari Bang Bayu ini. Oke, Bro Sis, jadi sampai sini dulu cerita kita tentang sejarah Pekanbaru di episode Bro Sis The Explorer. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih ya Bang Bayu. Sama-sama.